Alam dan budaya menjadi satu dan tak pernah terlupakan di sini. Inilah Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Selamat datang di Desa Puyung, desa yang berada di epicentrum Lombok Tengah. Desa tempat tumbuhnya ekonomi dan kreativitas dengan keindahan alam yang masih terjaga. Desa Puyung berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah. Desa Puyung merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Luas wilayah Desa Puyung sekitar 630 hektar are yang terbagi menjadi wilayah pemukiman dan pertanian. Desa Puyung memiliki 16 dusun dan 67 RT. Desa Puyung berdiri sejak tahun 1930 dengan kepala desa pertama yaitu Lalu Muhammad Toha. Sampai saat ini, Desa Puyung telah dipimpin oleh 10 orang kepala desa. Desa Puyung terus merawat kesenian dan kebudayaan yang unggul. Hal ini terlihat dari hasil kerja kebudayaan yang masih terus dijaga. Di antaranya, wayang sasak yang terus eksis meskipun zaman sudah modern dengan dalang yang sekaligus pengrajin wayang sasak. Kesenian gendang belek dengan anak muda yang peduli seni tradisi. Tarian khas Sasak yaitu tari oncer yang selalu diajarkan kepada generasi penerus. Gamelan yang menghiasi ragam kegiatan kesenian. Ciloka, musik tradisi yang mengalun merdu yang mengiringi kehalusan budi dan terus dijaga oleh punggawa yang penuh energi. Peresean, bentuk ekspresi kekuatan pemuda desa dalam menunjukkan kekuatan tekad pikiran dan tubuhnya, ini dilakukan untuk memperlihatkan keteguhan jiwa pemuda. Gerakan ikhlas bersedekah. Gerakan ikhlas bersedekah bahkan diganjar dengan anugerah Tastura Award dari Bupati Lombok Tengah. Kondisi ekonomi Desa Puyung mulai menggeliat, bahkan saat ini Desa Puyung menjadi rujukan warga untuk membeli keperluan sehari-hari.
Hal ini dibuktikan dengan adanya pasar rakyat yang selalu buka setiap pagi, terutama ekonomi kuliner yang dimulai sejak terkenalnya nasi balapuyung. Sekarang tumbuh inovasi jajanan tradisional yang dikemas dengan modern. Hal ini bisa kita temukan di Lapak 99 tempatnya banyak UMKM memamerkan jajanan lokal. Jajanan lokal ini ialah hasil produksi dari wanita kelompok tani Desa Puyung. Berbicara mengenai sumber daya manusia, Desa Puyung memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Menurut data statistik, Desa Puyung memiliki penduduk sejumlah 12.761 jiwa, yang terbagi menjadi laki-laki sejumlah 5.098 jiwa, sedangkan perempuan sejumlah 6.858 jiwa. Desa Puyung juga memiliki lapangan yang luas dan indah. Lapangan desa digunakan sebagai tempat olahraga maupun kegiatan masyarakat banyak. Saat ini, lapangan Puyung dijadikan sebagai markas SSB Tunas Bakti. SSB Tunas Bakti ini memfasilitasi anak dan remaja sebagai wadah meningkatkan keterampilan bermain sepak bola, tempat tumbuhnya benih-benih pemain sepak bola untuk masa depan bangsa. Saat ini, Desa Puyung dinahkodai oleh Farhan Hadi Sasaki, sarjana ekonomi, seorang kepala desa dengan kebijakan yang segar dan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Untuk mendukung visi dan misi Desa Puyung, banyak program yang dilaksanakan. Tim PKK yaitu Pemberdayaan Keluarga Sejahtera juga tidak kalah dalam pengembangan kegiatan inovasi desa. Berikut merupakan kegiatan PKK Desa Puyung. Pertama, Hati PKK merupakan halaman asri teratur indah. Hatinya PKK merupakan program yang menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan halaman rumah sekitar atau pekarangan dengan tanaman-tanaman produktif. 2. Kebun PKK merupakan bagian dari Hati PKK. Selain itu, kebun PKK merupakan contoh dari pemanfaatan lahan pekarangan sekaligus sosialisasi PKK, yang dimana pemanfaatan lahan pekarangan ini sangat penting untuk ibu-ibu rumah tangga dalam menghemat biaya kebutuhan dapur. Ketiga, Posyandu merupakan pos layanan terpadu, adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kegiatan dari Posyandu ini adalah program kesehatan anak, pemantauan gizi anak, pelayanan ibu hamil, dan pelayanan KB. Keempat, PMT adalah pemberian makanan tambahan yang berbasis makanan lokal. Adapun tujuan dari PMT ini untuk meningkatkan status gizi balita, terutama balita dengan gizi kurang. 5. Senam lansia adalah suatu kegiatan yang aman dilakukan oleh lansia untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko terjadinya penyakit. Pada tahun ini, Desa Puyung memiliki banyak agenda kegiatan, antara lain Agrowisata Bunbau yang berada di Desa Bunbau. Agrowisata merupakan program kolaborasi pariwisata dan pertanian, tempat di mana pengunjung ataupun masyarakat membeli produk, menikmati, dan mengambil bagian dari areal agrowisata. Bahkan dalam hal ini potensi pertanian sebagai objek wisata yang berupa kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi petani masyarakat lokal. Dalam hal ini, agrowisata Bunbau memanfaatkan potensi lokal dalam mengembangkan produksi pertanian.
Teknologi tepat guna mesin kopi yang berada di Dusun Lemere. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, teknologi tepat guna mesin kopi dari Dusun Lemere, Desa Puyung dimanfaatkan untuk membantu pemrosesan penggorengan kopi agar menghasilkan kopi yang berkualitas. Teknologi ini membantu pengusaha kopi untuk menghasilkan kopi yang siap bersaing di kancah nasional. Teknologi uap dalam pengolahan makanan tahu tempe yang berada di desa lingkungan daya. Penggunaan teknologi uap ini sangat membantu pelaku usaha pembuatan tahu tempe. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa manfaat yang diterima, seperti hemat waktu dalam pemrosesan, hemat biaya produksi, hemat tenaga produksi, terutama rasa tahu lebih enak dan higienis. TPS 3R adalah pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal dan kawasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Peran TPS 3R sangat penting bagi Desa Puyung untuk mengurangi persoalan sampah. Pemerintah Desa Puyung memiliki program mengedukasi masyarakat pemilihan sampah dapat dilakukan dari sumbernya. Hingga sampai saat ini di tempat pembuangan sampah sementara, petugas memilah dapat memilah sampah non-organik untuk diangkat ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sampah organiknya dapat dimanfaatkan menjadi pakan magot. Memiliki lokasi satu pintu dengan TPS 3R, Puyung Farming Education hadir untuk memberikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Budidaya maggot menjadi solusi dalam mengatasi masalah sampah di Desa Puyung. Hasil dari budidaya maggot tersebut dapat dijadikan pakan bagi budidaya ayam petelur, budidaya ikan terpal atau bioplok, sedangkan kotoran maggot tersebut dapat dijadikan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Hadirnya Puyung Farming Education diharapkan menjadi peran penting untuk terkelolanya sampah yang ada di Desa Puyung. Adapun hasil dari TPS 3R adalah: pertama, telur ayam, petelur yang menghasilkan telur yang lebih besar. 2. Hidroponik merupakan sarana tempat tanaman hijau sebagai hasil akhir yang memanfaatkan maggot sebagai pupuk untuk membantu pertumbuhan tanaman hidroponik. 3. Budidaya ikan terpal atau bioplok. Saya Farhan Hadi Sasaki SE, Kepala Desa Puyung, dengan visi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kehidupan masyarakat yang inovatif, sejahtera dan amanah. Disingkat, BISA. Berikut sumber daya alam yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni. Desa Puyung menyiapkan diri sebagai desa yang terus mengembangkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakatnya.